رب به الحمد لله من أكرم بالنعم ثم الصلاة على المختار ذي الكرم والله نسأله التوفيق والظفر لحفظ أسمائه سهلا بلا سأم أسماؤه 100 إلا بواحدة فاحفظ بها تدخل الجنة بالسلام الله رحمن الرب الرحيم بنا أبعدنا الملك القدوس عن سقم وسلمنا سلاما مؤمنا وجدي بحسن خاتمة فضلا لدى الخاتم ويا مهيمننا آمن لروعتنا وانصر فأنت عزيز قاسم الخاسم واجبر ضعيفا ويا الجبار كن معنا يا متكبر أنت الخالق النسمي يا بريئا يا مصور الخلائق يا غفار فاغفر لنا يا غافر الأمم يا ربي سلم قاصدنا واغفر لنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Tahirah yang saya muliakan, para hujjaj, bapak-bapak dan para asatizah serta remaja sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini sebagaimana biasa di malam Sabtu antara maghrib dan isya kembali kita isi dengan menghadiri pengajian di Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Tahirah. Mudah-mudahan kehadiran kita Allah berkenan memberikan limpahan dan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, melanjutkan bahasan tentang ibadah haji
yaitu halaman 205 ya. Halaman 205 ya. Jadi kemarin ya, bulan yang lalu itu membahas tentang contoh doa-doa yang diucapkan dan dilantunkan di hari Arafah ya. Jadi hari Arafah itu hari yang sangat besar ya. Maka orang yang berkesempatan beribadah haji wukuf di Arafah. Ketika wukuf di Arafah diisi dengan yaitu diantaranya membaca Quran, berzikir dan berdoa. Dulu sudah dibahas itu contoh-contoh doa ya, dari Nabi Muhammad SAW yang sunat dibaca ketika hari Arafah ya. Nah sekarang nih di baris kedua begitu. Warawa Amr ibnu Shu'aib, warawa Amr bin Shu'aib telah meriwayatkan seorang sahabat Nabi namanya Amr bin Shu'aib an abihi, beliau dari bapaknya, an jaddihi, bapaknya dari kakeknya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, khairud du'a du'a'u yauma Arafah, khairud du'a'i du'a'u yauma Arafah. Artinya sebaik-baiknya doa adalah doa di hari Arafah. Ini jadiin semacam pedoman ya, bahwa di hari Arafah memang ya, diisi dengan doa-doa. Karena memang ada hadis begitu, sebaik-baiknya doa yaitu doa yang diucapkan di hari Arafah. Kemudian lanjutan hadis berbunyi, wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dan sebaik-baik yang saya ucapkan kata Nabi dan nabi-nabi yang sebelum saya. Jadi ada kalimat yang terbaik ya, di antara kalimat-kalimat zikir yang diucapkan oleh beliau, oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh nabi-nabi yang sebelum beliau, yaitu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, boleh tambahin yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir yang biasa kita baca ya sehabis sholat begitu. Nah itu di hari Arafah diucapkan itu ya, memang ada langsung nih teks hadis yang menyuruh di hari Arafah banyakin baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi mudah sekali itu ya. Karena itulah yang terbaik ya, itulah yang terbaik yang diucapkan oleh Nabi dan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena kan kalimat itu menunjukkan tentang kita percaya kepada Allah yang esa ya. Dan Allah ini yang esa, nggak ada sekutu begitu. Kemudian kita mengatakan dan ikrar bahwa semua kerajaan, semua kekuasaan, semua pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya, dan dia terhadap segala sesuatu maha kuasa. Ya, itulah katanya sebaik-baik zikir yang diucapkan oleh Nabi dan oleh nabi-nabi sebelum beliau. Disunatkan dibaca ketika berada di Arafah. Yang pernah saya terangkan, di Arafah itu kan yang rukun orangnya ada di Arafah. Yang rukunnya itu orangnya ada, jedog begitu di Arafah. Nah ini sih sunat, bacaan, mau baca Quran, apapun yang diucapkan itu pelengkap. Ya, pelengkap, sayang-sayang kalau nggak diisi begitu. Maka lanjutannya ini di dalam kitab fiqh, fayusannul iktharu, maka disunatkan memperbanyak min dzalika dari hal itu, dari doa-doa tadi, yaitu doa atau zikir yang berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Hatta qala ba'duhum, sampai-sampai telah berkata sebagian ulama, inistata'a ayyatiya biha mi'ata alfi marrah falyaf'al, apabila dia mampu mendatangkan atau membaca mi'at alf 100.000 kali, kerjakan katanya.
Hampir ada yang ngomong begitu ini. Ya antara ulama ya, ulama dulu sampai-sampai mengatakan kalau dia mampu baca yaitu 100.000 baca itu katanya. Ya. Ini kata beliau ini dikatakan inistata'a, bila mana seseorang mampu ayatiya biha, mendatangkan kalimat tadi alias mengucapkan kalimat tadi, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu seberapa mi'ata alfi marratin, yaitu 100.000 kali. Kalau dia mampu falyaf'al, maka kerjakan begitu ya. Begitu saudara-saudara di antara cara mengisi hari Arafah. Nah, ini masalah saudara-saudara, tapi sebelum saya bacakan masalah di sini, masalah wukuf, saya jelaskan terlebih dahulu, saya ingatkan bahwa hari wukuf kan hari 9 Zulhijjah kan begitu. Kemudian waktunya dari Zohor, ya, tanggal 9 Zohor sampai tanggal 10 subuh. Ya, karena kan Zohor masih 9, Asar masih 9, Maghrib aja 10. Ya, Maghrib masih 10, Isya masih 10, terus sampai subuh masih 10. Ntar siangnya masih 10. Hari kurban, hari nahar di kita. Ya. Jadi orang yang berkesempatan ibadah haji di hari Arafah berada di Arafah. Ya. Nah itu yang wajib, yang gak mesti lama, sekejap pun, liwat pun boleh aja. Tapi kan pada prakteknya itu orang-orang haji Indonesia sebelum tanggal 10, ya sebelum tanggal 9 udah ada itu. Ya. Jadi tanggal 8 udah datang duluan itu, di drop. Ya, naik bis kita gitu. Ya. Biasanya habis asar, bermalam dah, bermalam Arafah. Itu belum waktu Arafah belum. Bermalam, kemudian datang subuh, belum waktu Arafah. Pagi belum Arafah, Zohor aja Arafah. Nah kemudian terus kita tadi tuh seperti ya baca zikir, baca Quran dan sebagainya itu dah. Mulai dari Zohor, jangan sebelumnya. Zohor itulah masuk waktunya, begitu masuk waktunya. Ya, Zohor masuk itu waktunya, terus disuruh berzikir, biasanya ntar ya istilahnya menjelang maghrib kita sembahyang jamak itu biasanya maghrib sama isya di jamak lah, makan-makan baru berangkat ke Musdalifah, baru berangkat. Itu kita berangkat dari Arafah menuju Musdalifah masih ada hari Arafah. Jadi hari Arafah itu panjang, mulai dari lohor, ya, mulai lohor tanggal 9 terus sampai masuk 10, sampai masuk waktu subuh. Nah timbul masalah ini masalahnya ini. Waman fatahul wukuf fi Arafah. Siapa-siapa yang luput wukuf di Arafah, ketinggalan. Yang pernah saya contohkan dulu, misalnya ada rombongan, ya mungkin dia haji plus datangnya agak lambat, ya kemudian naik bis muter-muter dari Mekah ke Arafah nggak ketemu. Akhirnya nyampe udah subuh liwat, ya, udah bubar orang kasarnya, udah habis waktu Arafah udah. Nah itu ya udah nggak dapat haji, karena Arafah ini waktunya terbatas, limit itu terbatas waktunya. Ya, dari tadi lohor hampir subuh, dia datang setelah subuh, ya, nggak dapat Arafah itu. Nah ini masalahnya nih. Waman fatahul wukufu bi Arafah. Siapa-siapa yang luput wukuf di Arafah, bi antola'a, digambarkan dengan terbit fajru yaumin nahar, dengan terbit fajar hari nahar, hari 10. Terbit fajar maksudnya subuh, dengan datangnya subuh hari lebaran begitu. Walam yahdur bi juz'in minha, dia tidak hadir, dia tidak ada di situ tuh, bijuz'in minha, pada sebagian dari waktu Arafah. Maksudnya dari tanggal tadi tuh 9 lohor dia belum datang, asar nggak datang, maghrib nggak datang, isya nggak datang,
Jam 12 nggak datang, subuh nggak datang, datang udah jam 7 pagi. Misalnya begitu. Jadi orangnya tuh nggak ada di waktu-waktu yang orang berwukuf ini. Walaupun sebetulnya wukuf kan cuma sebentar yang wajib. Anggap didatang tengah malam, oke. Didatang jam 1, jam 2, belum subuh masih bisa. Sebentar jalan lagi misalnya. Yang penting kan orangnya ada di situ. Ini sedikit pun kagak. Ini ada keteledoran ini. Ya. Maka luputlah haji. Out sudah begitu. Dikatakan walam yahdur bi juz'in minha. Dia tidak hadir dengan sebagian dari waktu tersebut. Ya. Oh maaf, dia tidak hadir pada sebagian dari tanah Arafah itu. Tanah Arafah kan luas, anggap nih semeja, mau di tengah ke, mau di pojok ke, mau di pinggir, mau di tengah, dimanapun bisa. Ini nih dari tanggal 9 lohor sampai 10 subuh, dia nggak di sini, nggak di situ, nggak di sono semuanya. Kosong sama sekali dia. Nah, itu dia akibatnya luputlah Arafah. Walam yahdur bi juz'in minha. Dia tidak hadir pada bagian dari tanah Arafah ya, ba'da zawali yaumitasi. Terhitung setelah yaitu tergelincirnya alias lohor hari ke-9. Ya. Fi lahzatin, pada sekejap, min lailin au naharin. Dia nggak hadir di tanah Arafah. Mau sekejap ke kaget juga, mau siang ke kaget juga, malam kaget juga. Di hari-hari tersebut tuh, di hari Arafah, maka apa akibatnya? Fatahul hajju, maka luputlah haji, alias nggak haji, ya, nggak dapat haji itu. Yang memang secara praktek sih emang hati-hati banget itu. Maka saya bilang tadi, orang-orang Indonesia sebelum hari Arafah udah dibawa tuh pakai bis ya, hari ke-8 sore itu ya, menjelang hari ke-9 8 sore udah dibawa, jadi nginepnya udah di Arafah, padahal belum masuk waktu Arafah masuk waktu tanggal 9 loh, tapi udah hebat banget ya, udah hebat banget itu, udah cakep banget udah gitu ya. Itu untuk kehati-hatian, karena ini lain nih nih hari Arafah. Kalau ini liwat semua begitu, ini biangnya ini. Maka ada hadis begitu Bang, al hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Seakan-akan Arafah itu merupakan ya istilahnya yang paling pokok dalam ibadah haji, yang lain tak tinggal ngikut itu ya. Demikian. Selanjutnya wayajibu alaihil ityan bima baqiya min arkanihi, dan wajib atas orang tersebut, wajib atas orang yang luput ya, wajib atas orang yang luput, maksudnya orang yang tadi ketinggalan hari Arafah, itu wajib atasnya. Apa yang wajib? Al-ityanu, mendatangkan alias melaksanakan, bima baqiya, dengan apa yang nyise, min arkanihi, dari rukun-rukun haji. Kan udah nggak sah lantaran dia nggak wukuf di Arafah, kok masih disuruh ngerjain sisa rukun-rukun haji. Nah, begitulah mang caranya tuh ibadah haji. Jadi ibadah haji ini seandainya Arafah wukuf, nggak langsung bubaran, ada prosedurnya begitu. Kan orang kan sebelum wukuf di Arafat udah niat. Ya, anggap diniat di Mekah, nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala, berangkat. Karena linglung muter, ya, masuk ke Arafah udah subuh liwat. Nah, dia udah masuk kan tadi haji, udah niat pakaian ihram. Apakah langsung bubaran udah pulang aja begitu? Nggak bisa. Disuruh kemana dia? Jadi setelah Arafah luput, dia kan masih ihram. Supaya istilahnya ihram hajinya hilang, istilah orang ya tahallul juga lah. Cuman tahallul dalam arti supaya bebas buru-buru. Jangan dalam keadaan ihram aja. Begitu. Jadi orang tersebut yang tadi luput dari Arafah balik ke Mekah. Ya, ngerjain rukun haji yang sisanya. Apa sisa daripada rukun haji yang setelah Arafah? Kalau Muzdalifah bukan rukun haji. Ya, ke Muzdalifah, ke Mina bukan rukun haji. Melontar bukan rukun haji, itu disebut wajib haji. Nah yang ada nih rukun haji di Mekah, yaitu tawaf 7 kali,
sa'i 7 kali, cukur, baru dia bebas. Tapi dia nggak haji juga, nggak umrah juga. Yang begitu caranya. Ya. Jadi tuh haji itu caranya ya demikian, agak berat memang. Udah nggak dianggap haji, tapi masih disuruh terusin. Kerjain begitu. Biar istilahnya tuh niat ihramnya selesai. Ya, niat ihramnya selesai. Karena kalau nggak diselesaikan begitu, di dalam keadaan ihram terus. Ihram terus. Nah, kalau ihram terus banyak larangannya. Banyak larangannya, termasuk berhubungan dengan istri. Kalau dipulang langsung, tadi berhubungan bagaimana? Nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai yang berserubung. Repot akhirnya. Nah, supaya diselesaikan dengan dipaksa diselesaikan dengan dipaksa. Maka kalau luput wukuf di Arafah, dibalik ke Mekah. Habis balik ke Mekah, di Mekah masuk Masjidil Haram, dia tawaf 7 kali, habis tawaf sa'i bolak-balik 7 kali, Safa Marwah, cukur, kelar. Baru bebas. Dia udah nggak ihram lagi namanya. Ya. Itu tuh kerjaan itu tujuannya untuk namanya menghalalkan, yaitu ihram haji yang tadi liwat wukufnya di Arafah. Jadi untuk menghalalkan atau tahallul. Ini yang agak berat begitu. Nampaknya sih jarang terjadi. Ya, jarang terjadi ini. Ini yang orang-orang teledor aja ini, yang meremehkan begitu, ya, meremehkan. Baik, selanjutnya dikatakan di sini, ya, wa yajibu alaihil ityanu bima baqiya min arkanihi wa huwa tawab wa huwa tawafu. Ini yang wajib dikerjakan ketika Arafah luput, maka diwajib mengerjakan sisa rukun haji, yaitu tawaf. Ya, al-matbu'u bis-sa'i, tawaf yang diikuti dengan sa'i. Illam yakun sa'a ba'da tawafil kudum, bila mana dia belum sa'i setelah tawaf kudum. Boleh jadi itu dia udah sa'i. Lu bagaimana gambarannya? Begini. Anggap saya sendiri datang begitu. Hajinya di akhir-akhir baru datang. Haji terakhir begitu ya. Udah masuk bulan Zulhijjah. Ya, kan wukuf kan tanggal 9. Ya, anggap berangkat dari Jakarta tanggal 7 misalnya. Belum di perjalanan sehari. Begitu. Pokoknya buru-buru semua. Datang ke Jeddah. Di airport turunlah begitu, naik dari pesawat begitu ya, turun, kemudian saya niat di situ karena haji dikit lagi, anggap sampai sono tanggal 8, tanggal 9 ngapain dibikin umroh dulu, malah nggak beres ntar, langsung bikin haji, nah langsung niat haji, nawaitul hajjah wa haramtu bihi lillahi ta'ala, dari Jeddah berangkat terus ke Mekah, di Mekah ditawaf. Tawaf apa namanya? Tawaf kudum. Tawaf sunat. Istilah orang masuk ke masjid, tahiyat masjid begitu. Tawaf kudum, tawaf. Habis tawaf dia sa'i. Nah, sa'i ini nanti semacam persekot. Persekot duluan untuk melaksanakan rukun haji. Ya, nanti kan ada rukun haji tuh yang namanya tawaf 7 kali. Habis tawaf Nah, nanti yang dikerjain tawaf doang. Habis tawaf nggak perlu sa'i. Ya, ini orang yang bikin haji ifrad namanya. Haji ifrad yaitu orang bikin haji duluan, habis haji baru umroh. Ya, bikin haji duluan dia. Biasanya tuh yang datangnya di akhir-akhir dikit lagi wukuf di Arafah. Jadi datang dari airport inian Jeddah, nawaitul hajjah, ya, nggak niat umroh dah, haji dah, dikit lagi haji, ya niat haji, datang ke Mekah, di Mekah dia tawaf, namanya tawaf kudum, bukan tawaf rukun, tahiyatnya itu tawaf kudum. Nah, habis tawaf sa'i. Nah, sa'inya ini semacam saya bilang persekot lah, ya, buat nanti rukun haji kan ada sa'i, nanti sa'i nggak usah. Cuma dikerjain tawaf ifadah doang. Ya. Jadi habis datang di Mekah tawaf kudum, habis tawaf dia sa'i. Habis sa'i langsung berangkat ke Arafah.
langsung berangkat ke Arafah. Sampai di Arafah ketinggalan. Begitu. Ini rutenya begitu. Sampai di Arafah ketinggalan. Akhirnya Arafah luput. Arafah luput jadi nggak haji. Tapi kan tadi udah niat di Jeddah, nawaitul hajjah. Apakah dilepas begitu aja tuh niat? Nggak bisa. Harus diselesaikan tuh niat, namanya tahallul. Jadi setelah Arafah luput, dia balik ke Mekah. Di Mekah dia tawaf. Sa'i kan tadi udah nggak sa'i lagi. Ya. Nah, habis sa'i dia habis tawaf cukur. Udah nggak sa'i lagi. Udah persekot duluan tadi. Ya. Adapun tawaf yang pertama, tawaf kudum, nggak bisa mewakili tawaf ifadah, tawaf rukun. Jadi tawaf rukun dia habis tawaf rukun nggak usah sa'i, langsung cukur, kelar dah. Cuman nggak dapat haji, begitu doang tuh dia. Lantaran tadi ada semacam keteledoran. Gara-gara keteledoran, gara-gara ngeremehkan, akhirnya Arafahnya luput. Tapi walaupun luput, tetap disuruh ngerjain yang rukun. Apa yang rukun? Tawaf. Sa'i udah duluan tadi. Jadi habis tawaf langsung cukur. Ya. Wah, ini emang masalah itu. Itu masalah tentang orang yang luput wukuf di Arafah. Demikian ya, dikatakan wa yajibu alaihil ityanu, wajib atas orang yang luput wukuf di Arafah bima baqiya min arkanihi, wajib dia melaksanakan sisa dari rukun-rukun haji, yaitu wa huwa tawaf. Kemudian tawaf yang diikuti dengan sa'i. Emang di berdua ini tawaf sama sa'i emang kayak jadi satu begitu. Cuman tadi sa'i bisa dipersekot duluan. Wa tawaf al-matbu bisa'i illam yakun sa'a ba'da tawafil kudum, apabila dia belum sa'i setelah tawaf kudum. Kemudian wal halq, yaitu cukur. Wa yanwi inda kullim minhuma, dan dia berniat pada tiap-tiap dari keduanya. Tadi kan dia mengerjakan tawaf. Niatnya itu tawaf tahallul. Namanya tawaf tahallul. Ya, tahallul kepaksa dah kasarnya ya. Entar dia cukur tahallul. Ya. Jadi wayanwi inda kulli minhuma, dan dia niat ketika masing-masing dari keduanya, yaitu tawaf dan sa'i. Kalau belum sa'i, at-tahallula, niatnya tahallul min hajihi, dari hajinya, wa bi faraghiha yasiru halalan. Dengan selesainya kerjaan tersebut, maka jadilah dia halal. Maksud halal bebas. Tadi masih dalam keadaan ihram. Walaupun wukuf di Arafah luput, tetap dia masih dalam keadaan ihram. Ihram ini nggak terlepas kecuali dikerjain barusan tuh, yaitu tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, kemudian cukur rambut. Ya. Sa'i bisa dikerjain duluan tadi itu, ketika dia bikin didatang ke Mekah tawaf kudum doang, baru di ke Arafah. Begitu saudara-saudara. Tapi jarang terjadi ini. Ya. Konon dulu pernah saya dengar begitu waktu saya di Mesir, dengar ada sekelompok orang-orang Indonesia yang bikin Haji Plus. Haji Plus kan ditanganin oleh istilahnya ya, oleh biro khusus dah begitu, tertentu. Mahalan tuh dia. Mungkin sopirnya supir baru kali. Iya, dimuter-muter aja katanya. Akhirnya wukuf di Arafah keliwatan. Sampai-sampai udah pagi, orang udah bubaran. Nah itu tadi hukumnya. Itu bagaimana hukumnya? Hukum hajinya nggak sah, toman dia nggak bisa langsung bubaran begitu aja. Dia harus kembali ke Mekah. Di Mekah dia tawaf 7 kali, habis tawaf dia sa'i 7 kali, habis sa'i dia cukur. Baru terlepas, halal namanya. Tadi belum halal, ketika belum halal masih kena peraturan haram ini, haram ono. Haram pakai baju, haram pakai celana, haram pakai minyak wangi, haram motong rambut,
haram motong kuku, apalagi berhubungan haraman lagi. Tuh begitu, keras itu. Maka ya mesti tahulah caranya biar enggak istilahnya apa itu ya, enggak kusut saudara-saudara itu, enggak magel istilahnya. Jadi biar jelas semuanya itu ketika ada luput, hukumnya begini. Jangan main pulang aja ntar, dia nggak ngerti. Ketika wukuf udah habis, udah ayo langsung pulang aja udah ke Indonesia, charter kapal lagi begitu. Ketika dipulang aja dia nggak tawaf, dia nggak sa'i, dia masih status muhrim. Di Indonesia masih status muhrim, maksudnya masih dalam keadaan ihram haji. Tadi itu larangan-larangan masih kena. Kan repot kalau begitu. Waduh, parah sekali, dosa melulu. Maka caranya tadi begitu. Dia harus selesaikan dulu. Karena luput wukuf di Arafah nggak langsung bubaran begitu aja. Dia mesti datang ke Mekah, dia tawaf 7 kali, dia sa'i 7 kali, dia cukur, baru bebas. Pakai minyak wangi, mau pakai apa udah bebas sudah. Namanya soroh halalan begitu. Jadilah dia halal, enggak dalam keadaan ihram lagi. Selesai itu. Kemudian kita lanjutkan wa hadza makna qaulihim, dan inilah makna atau arti perkataan mereka, perkataan ahli hukum. Ahli hukum berkata, ahli fikih, tahallala bi'amali umroh. Pendek omongannya. Jadi seseorang itu wajib tahallul dengan tahallul umroh namanya. Kayak umroh jadinya. Kayak umroh. Jadi kan tadi luput wukuf di Arafah. Dia kan mesti balik ke Mekah. Dia tawaf, dia sa'i, dia cukur. Percis bentuknya bentuk tapi bukan umroh. Belum menggugurkan kewajiban kalau belum umroh. Umrohnya belum gugur, ya, hajinya apalagi belum gugur. Dia masih berkewajiban. Umroh masih berkewajiban haji. Lu tadi kan kayak umroh, itu namanya umroh tahallul, ada istilah begitulah. Inilah yang disebut oleh ahli hukum wa hadza makna qaulihim, dan inilah perkataan dari mereka, yaitu perkataan ahli hukum fikih. Apa dibilang? Tahallala bi'amali umroh. Titik, segitu doang tuh omongan. Seseorang bertahallul dengan tahallul umroh. Yaitu gambarannya ketika orang liwat wukuf di Arafah. Selanjutnya, wa ammal mabitu bi Muzdalifah, adapun nginap di Muzdalifah, wa Mina, nginap di Mina, wa ramil jimar, dan melontar jumroh, faqad saqata anhu, dia telah gugur, nggak disuruh kerjain, bipawatil haji, dengan luputnya haji. Orang tadi dikatakan luput haji karena kelupaan atau ketinggalan wukuf di Arafah. Ketika ketinggalan wukuf di Arafah dikatakan luputlah haji. Ketika dikatakan luput haji, luput pula nginap di Muzdalifah, nginap di Mina, melontar, nggak disuruh. Apalagi ini hukumnya wajib. Yang disuruh tadi yang rukun-rukun. Balik ke Mekah, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, cukur tuh. Begitu, ya. Itu masalah itu, ya. Belajar masalah itu, jawabannya ya begitu. Selanjutnya, wala yughnihi dzalika an umratil Islam, tidak memadai, tidak mencukupi perbuatan tersebut untuk umroh wajib. Disebut umratil Islam. Umroh wajib tidak memadai, artinya nggak gugur, tetap dia wajib umroh lagi. Ya, ntar setelah itu dibikin umroh dah. Cuman bikin haji udah nggak bisa. Kalau umroh kan kapan aja. Kalau haji kapan? Kalau umroh kan kapan aja. Kalau haji nggak bisa kapan aja. Karena dia menyangkut wukuf di Arafah. Jadi orang tersebut ya tadi mengerjakan tahallul umroh, tapi tahallul umroh itu tidak memadai untuk menggugurkan umroh wajib. Begitu. Nih, dalam bahasa fikihnya ini dikatakan wala yughnihi dzalika an umratil Islam, dan tidak memadai bagi dia
yang demikian itu yang tadi dikerjain tidak memadai dari umrotil Islam, umroh yang wajib disebut umrotil Islam. Kemudian ditambah lagi wayajibu alaihil qada'u fauron, dan dia wajib mengqada haji. Haji tadi yang luput umroh wukufnya diwajib mengqada tahun depan, min amin qabilin, dari tahun depan, lihadzal haji, untuk haji ini. Artinya untuk haji tadi yang liwat wukuf di Arafah, maka dia wajib mengqada tahun depan. Ya. Jadi dikatakan nih wayajibu alaihil qada'u fauron, dan wajib atas orang tadi mengqada haji fauron, ya segera, fauron segera, min amin qabilin, dari tahun depan, lihadzal hajjil ladzi fatahu, untuk haji ini yang luput bagi dia lantaran luput wukuf di Arafah. Sawaun kana fardon au naflan, sama ada haji yang dikerjakan fardu, sama ada juga haji sunat. Waduh, haji sunat jadi wajib. Anggap saya ngerjain haji yang kedua, kan sunat. Gara-gara teledor atau bagaimana, hari Arafah saya nggak hadir di situ, muter-muter kali saya. Nah tadi kalau udah saya niat nggak hadir di hari Arafah atau ketinggalan, maka saya batalin tuh hajinya dengan cara tahallul umroh tadi, ya, tahallul umroh. Nah kemudian ya tahun depan wajib ngerjain lagi, kan haji sunat, tetap begitu wajib qada. Jadi lucu, jadi asalnya sunat berubah jadi itu dia gambarannya, asalnya sunat berubah jadi wajib. Jadi istilahnya itu haji itu bukan main dia. Ya, masalahnya ya ada semacam agak keras begitu, berat lah. Ada ayat berbunyi begini, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Maka tuh haji sama umroh nggak bisa bubaran tengah-tengah. Buktinya tadi tuh nggak boleh bubaran tengah-tengah. Buktinya satu nggak dikerjain nggak langsung bubar. Ya. Apa yang nggak dikerjain? Wukuf di nggak langsung bubaran, dia harus pergi ke Mekah, harus tawaf, harus sa'i, baru cukur, baru selesai tugasnya. Walaupun perbuatan tersebut kayak umroh, nggak dikatakan umroh menggugurkan yang wajib, begitu. Tetap dia masih, kalau belum umroh yang wajib, masih dia berkewajiban umroh yang wajib. Dan bila mana itu haji sunat yang kedua, jadi wajib mengqadanya. Jadi wajib mengqadanya. Maka dikatakan sawaun kana fardon au naflan, sama ada haji yang tadi keliwatan wukuf di Arafah, sama ada itu haji fardu atau haji sunat. Wasawaun kanal fawat bi udrin aula, sama ada itu luputnya wukuf di Arafah karena ada uzur, ada alasan yang dibenarkan oleh agama atau tidak. Ya, walaupun ada uzur yang dibenarkan oleh agama. Ya, sebagai contoh ini ada uzur ketiduran misalnya. Di Mekah ketiduran. Ya, jadi habis kalau memang belum niat sama sekali sih udah. Emang nggak ada haji sama sekali. Anggap orang-orang berangkat ke Arafah ditidur, atau di jalan-jalan di linglung, nggak pulang-pulang. Nggak di linglung, dia nggak pulang-pulang. Jadi hari Arafah dia nggak ada di Arafah. Dia sih nggak haji. Emang dari pertama nggak nih. Ini yang jadi masalah, udah niat alias udah masuk ke haji. Nawaitul hajjah, itu udah masuk ke haji. Ketika udah masuk harus sempurnain. Tapi gara-gara wukuf di Arafah liwat, gimana mau sempurnain? Ya sempurnain yang rukun-rukun aja. Pulang ke Mekah, tawaf, sa'i, cukur. Begitu. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa sama ada haji yang dikerjakan sunat atau wajib, tetap wajib qada. Sama ada uzurnya karena alasan tadi luput karena uzur atau tidak. Disengaja. Ya. Jadi anggap diniat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Habis niat orang-orang berangkat
Orang-orang berangkat ke ke Arafah, dia nggak berangkat, ditidur lagi misalnya. Anggap jangan tidur dah, kalau tidur tuh uzur. Di jalan-jalan, di linglung kali, dia sok tahu kali. Gua tahu jalan aneh begitu. Di jalan sono, jalan kemari, orang udah berangkat ke Arafah. Udah, itu si linglung sama keder dah dua-duanya. Semuanya haji lagi nanti, iya ulang lagi dari nol. Jadi dia haji lagi dari nol, bukan wukuf aja. Biasa kayak dari nol. Biasa kayak dari nol itu. Wukuf dari baru semuanya dah baru itu, bukan wukuf doang. Jadi haji satu set haji. Ya, di haji ada wukuf, di haji nanti ada semuanya itu dah di Muzdalifah, di Mina dan seterusnya. Ya. Begitu. Jadi dikatakan sawaun kanal fawatu bi uzrin aula. Ya, udah sampai situ aja dulu dah. Wala tustaratul istita'ah, ini yang akan datang. Ini panjang ceritanya nih. Ya cuman beberapa baris doang kita dapat. Masalah ini, masalah ya, agak susah dicerna memang. Jadi saudara-saudara, begitulah ya, ada masalah-masalah dalam haji, bila mana terjadi, ya itu jawabannya tadi ya, itu jawabannya ya. Ya mudah-mudahan ini menambah ilmu pengetahuan kita. Ada yang bertanya kali? Silakan. Baik ya, kita akhiri dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk ya berangkat ke Mekah dan Madinah, baik itu haji atau umroh ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan juga mudah-mudahan diampuni dosa ibu bapak dan juga guru-guru kita, termasuk mertua atau istri yang sudah wafat, anak-anak kita, semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna hajja baitikal haram. Allahumma arzuqna hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.